Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali saya Eva Jayantika menemani Anda dalam acara Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, pada edisi kali ini kita bersama-sama akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di salah satu kampus negeri ternama di Bali. Remaja asal Anggabaya, Penate dan Pasar Timur ini berhasil meraih prestasi juara 1 lomba membaca Palawakya kategori remaja putri dalam Utsawa Dharma Gita tingkat nasional tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Bimas Hindu pada bulan Juli lalu. Nah pemirsa, selain menekuni Dharma Gita seperti kekuritan, kekawin maupun kidung, ia juga menekuni seni tari sejak kecil. Nah pemirsa, pastinya penasaran kan kira-kira siapa sih profil yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jayantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu remaja berprestasi dalam bidang seni dan budaya Bali yang kini tengah mengenyam pendidikan di Universitas Udayana, tepatnya pada program studi sastra Bali. Niputu Mirah Pramiyogi, demikian nama lengkap Yona, berusia 20 tahun ini, asal Penate dan Pasar Timur, berhasil meraih juara 1 lomba membaca Palawakya kategori remaja putri pada Utsawa Dharma Gita UDG tingkat nasional ke-15 tahun 2024 yang diselenggarakan di Solo, Surakarta, Jawa Tengah pada 8 hingga 12 Juli 2024 lalu. Yona yang akrab disapa Mira ini mengaku bangga atas prestasi yang telah ia raih. Terlebih ia harus melewati berbagai proses yang sangat berat karena harus melewati seleksi di tingkat kota dan tingkat provinsi Bali. Untuk di tingkat nasional pun Mira harus melawan 34 kontingen dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Niputu Mirah Pramiyogi, bisa dipanggil Mira atau Gemir. Saat ini saya sedang duduk di semester 5, Prodi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Prestasi terbaru saya yaitu mendapatkan juara 1 lomba membaca Palawakya tingkat nasional yang diadakan oleh Bimas Hindu, yaitu bertempatnya di Solo. Prosesnya itu lumayan berat karena kita pertama itu diseleksi di tingkat kota, jadi diadakan lomba namanya Utsawa Dharma Gita di tingkat kota, di mana masing-masing kecamatan yang ada di Kota Denpasar, saya salah satunya mewakili Kecamatan Denpasar Timur, ditunjuk lomba Palawakya, bagian Palawakya membaca kategori putri. Selanjutnya setelah diseleksi di kecamatan, kemudian memulai juara 1, kemudian lanjut lagi ke tingkat kota, mewakili Kota Denpasar ke ajang provinsi. Nah di provinsi tersebut kembali lagi mendapatkan juara 1. Nah di provinsi ini juga akan dilombakan lagi di tingkat nasional, yaitu bertepatnya pada waktu ini bulan Juli tanggal 9 sampai 11 Juli di Solo, Surakarta. Untuk Palawakya remaja putri, saya kategori remaja putri itu sekitar 34 provinsi yang mengirim di bagian kategori. Mira menceritakan persaingan lomba di tingkat nasional sangat ketat, terlebih penampilan kontingen dari daerah lainnya sangat bagus. Awalnya Mira memiliki anggapan jika kontingen daerah lain tidak begitu menguasai Dharma Gita, khususnya Palawakya. Namun anggapan tersebut sangat salah. Ketika Mira menyaksikan penampilan kontingen lainnya, semuanya tampil memukau dan maksimal. Menyaksikan hal tersebut, Mira mengaku senang karena kebudayaan Bali dapat berkembang dan dipelajari dengan baik oleh umat Hindu yang ada di luar Bali. Mira mengaku selama proses pembinaan banyak mengalami kesulitan,
terutama dalam mengatur waktu latihan. Karena ia berpasangan dengan temannya, kadang waktu untuk latihan ada yang berbenturan sehingga susah mencari waktu yang bersamaan. Persaingan di tingkat nasional itu lumayan berat sekali karena awalnya saya mengira tingkat nasional kan tidak, ini kan kebudayaan Bali ya, orang-orang di luar tuh paling tidak terlalu mengenal tentang budaya Bali. Ternyata saya salah, di mana mereka tuh lebih jago-jago pas tampil ke yang lihat, karena ternyata mereka ada pembinaan lagi oleh dinas di provinsi mereka masing-masing, dan pembina dari kita di Bali pun turun ke lapangan untuk membina peserta-peserta tersebut. Jadi kemampuannya hampir-hampir sama dengan kontingen yang ada di Bali, seperti itu. Kemudian waktu latihannya sangat singkat, saya bersama teman saya itu waktu itu berdua lombanya, kita susah mengatur waktu karena satunya sibuk, yang satunya itu luang saat seperti itu berganti-gantian. Tapi kami menyempatkan diri untuk latihan di sela-sela kesibukan kami. Rasa minder sih tidak ada, bahkan saya senang ya, karena kebudayaan seperti ini kan sangat jarang sekali orang yang mau mempelajari. Ketika orang lain di luar daerah Bali mempelajari itu semakin menambah kebudayaan tersebut, terutama di Palawaki itu semakin digemari oleh anak-anak muda, terutama kan apalagi kebanyakan yang lomba ini dari anak-anak sampai tingkat dewasa seperti itu. Niputu Mirah Pramiyogi merupakan mahasiswa semester 5 program studi sastra Bali Universitas Udayana. Mirah mengaku menekuni bidang Darmogite karena kerap diajak menonton pementasan Arja, menonton jalannya lomba Utsawa Darmogite, dan mendengar program acara tembang di radio. Hal tersebut membangkitkan ketertarikannya mempelajari Darmogite dan mencoba mengikuti lomba-lomba Utsawa. Dari sekian banyak jenis tembang, Mirah paling suka mempelajari geguritan karena geguritan sudah ia pelajari sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun Mirah mengaku saat mengikuti lomba di tingkat nasional, ia berkesempatan sebagai pengartos atau penerjemah. Mirah mengaku kesulitan karena biasanya setiap lomba ia selalu menjadi pembaca atau penembang Palawakya. Tertarik untuk mempelajari Darmogite itu pertama dari orang tua saya. Kedua orang tua saya juga seorang seniman, yang dimana saya itu selalu melihat orang tua saya sebagai role model saya. Dari dulu memang diarahkan untuk menekuni seni. Pertamanya itu saya mengikuti seni tari, yaitu lomba-lomba tari. Kemudian merasa harus ada skill yang saya tambah, yaitu apa ya, waktu itu saya mendengar di radio, yaitu orang metembang-metembang. Jadi kok pengen ya bisa seperti orang tersebut yang di radio, yang suaranya bagus seperti itu. Nah, kemudian saya mendengar juga ada lomba maguritan di salah satu radio tersebut. Saya mengikutinya dan keterusan sampai sekarang. Saya suka Darmogite itu terutama di bidang maguritan karena pada dasarnya saya belajar awal maguritan itu saat SD. Kemudian kesulitannya yaitu saat lomba kemarin saya kan mendapat bagian untuk mengartikan, bukan membaca, sedangkan passion saya itu membaca Palawaki tersebut. Tiba-tiba karena pasangan saya tidak bisa mengartikan Palawaki tersebut, tiba-tiba saya disuruh menukar, jadinya saya harus mengartikan Palawaki tersebut. Tantangannya seperti itu karena saya tidak pernah mengartikan, jadi belajar lagi. Kemudian untuk di tingkat nasional ini itu menggunakan bahasa Indonesia. Kan kita seperti ketahui bahasa Bali dan bahasa Indonesia itu berbeda. Seperti contoh nyento, to nyen, itu kan sangat membingungkan yang mana yang benar, seperti itu. Kemudian itu sangat detail sekali dinilai oleh juri. Jadi saya harus mempelajari benar-benar bahasa Indonesia yang baik dan benar saat mengartikan Palawaki tersebut.
Tantangannya lagi itu adalah menghafalkan karena sistem di sana itu diundi, materinya itu diundi. Jadi kita harus menghafalkan sekitar 5 atau 4 materi yang kemudian di H-1 atau di malam harinya itu baru diberitahu oleh pembina kita bahwa materi ini akan dilombakan. Jadi kita harus hafalkan semuanya. Jadi tantangannya juga di saya sebagai pengartos itu yaitu menghafalkan semua materi yang diberikan. Materi yang dihafalkan saya itu mendapatkan Adiparu 2 dan Sarasemuscaya 1. Jadi materi yang dihafalkan itu berupa Palawakya yang berisikan tentang bagaimana tata cara remaja yang ingin menikah dan belum menikah, bagaimana ciri-cirinya seperti itu. Mira mengatakan kesulitan membaca Palawakya terletak pada penekanan intonasi dan harus mengerti arti kalimat yang dibaca. Terlebih, naskah Palawakya menggunakan bahasa Kawi yang sulit dipahami apabila tidak dipelajari secara mendalam. Selain Palawakya, Mira juga senang mekidung karena kidung kerap dikumandangkan saat upacara agama. Dengan mempelajari kidung, Mira dapat ngaturangayah mekidung dalam pelaksanaan upacaranya. Kesulitan membaca Palawakya yaitu mengerti apa yang akan kita baca. Seperti contoh, Ibima memula padi. Kata Ibima memula padi itu bisa saja salah kita baca gitu. Ibi memula padi bisa seperti itu gitu. Sedangkan bahasa yang kita baca juga itu adalah kebanyakan dari bahasa Kawi. Jadi kita kan belum fasih dengan bahasa Kawi tersebut. Kemudian yang terakhir itu penempatan suara. Suara Palawakya, kidung dan maguguritan itu sangat beda. Itu suara Palawakya itu berada di bungkahin jiwa, yaitu lebih dalam. Itu sama dengan suara yang dikeluarkan saat bernyanyi, yaitu diafragma seperti itu. Jadi kesulitannya untuk mengatur suara seperti itu. Karena saya biasanya di maguguritan, tiba-tiba ke Palawakya seperti itu, harus bisa menyesuaikan suara di luar kemudian masuk ke dalam di bungkahin jiwa tersebut. Kadang-kadang agak bingung itu suaranya, agak sedikit serak ataupun agak tidak bagus seperti itu. Selain Palawakya, saya juga menekuni bidang kidung, di mana kidung itu biasa kita tahu digunakan saat upacara-upacara keagamaan. Nah, saya menekuni kidung untuk upacara-upacara di sekolah seperti Saraswati, kemudian ngayah-ngayah yang diajak oleh dosen saya di Prodi Sastra Bali, yaitu kepura-pura tersebut. Jadi skill menghitung itu saya pakai untuk sistemnya ngayah seperti itu. Dengan menekuni bidang Dharma Gita, banyak lomba yang telah ia ikuti dan banyak prestasi yang telah ia raih. Prestasi tersebut diantaranya juara 1 Lomba Utsawa Dharma Gita membaca Palawakya tingkat nasional KMHD Telkom University 2023, juara 1 Lomba Palawakya kategori perguruan tinggi nasional Sastra Kara Universitas Udayana 2023, juara 3 Lomba Utsawa Dharma Gita membaca sloka tingkat nasional KMHD Telkom University 2023, juara 2 Lomba Utsawa Dharma Gita membaca Palawakya Dewasa tingkat nasional KMHD Warmadewa 2023, juara 3 Lomba membaca sloka kategori putri tingkat nasional HUT Mahasabha Udayana ke-11 tahun 2022, juara 1 Lomba Mencepat kategori putri tingkat umum Sebali HUT Mahasabha Udayana ke-10 tahun 2021, juara 2 Lomba Palawakya kategori putri Sebali UHN I Gusti Bagus Sugriwa 2021, juara 1 Lomba Gita Santi Sekar Alit Remaja Putri Lomba Liburan Sekolah Berprestasi Amara Aswari 2021, juara 2 Lomba Utsawa Dharma Gita membaca Palawakya Remaja Putri tingkat Sekota Denpasar 2020, juara 1 Lomba Utsawa Dharma Gita membaca Palawakya Remaja Putri sekecamatan Denpasar Timur 2019, juara 2 Lomba Pekan Seni Remaja Cabang Kidung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar 2019, juara 2 Lomba Geguritan Berpasangan Putri Utsawa Dharma Gita tingkat nasional LPP RRI 2015, juara 2 Busana Adat Kepura KMHD Universitas Yogyakarta 2022, dan masih banyak prestasi lain yang telah ia raih dalam bidang Dharma Gita.
Gimana Yona Bali? Cerita Gemirah dalam mengikuti Utsawo Dharma Gita tingkat nasional sebagai salah satu kontingen Provinsi Bali. Sangat membanggakan sekali ya sebagai remaja Bali, Gemirah sangat berkontribusi dalam pelestarian seni dan budaya Bali. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita bersama-sama akan membahas kegiatan Gemirah yang bergelut dalam seni tari yang katanya sudah ia tekuni sejak kecil, berawal dari melihat orang tuanya menari. Kegiatan itu pun ia lakoni hingga saat ini. Pemirsa, semua akan kita ulas tentunya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Yoana Max. Yona Bali Niputu Mirah Pramiyogi merupakan salah satu mahasiswa aktif jurusan Sastra Bali di Universitas Udayana. Selain senang mendarma gita, ia juga menekuni seni tari. Gemirah mengaku menekuni seni tari sejak kecil berawal dari melihat ibunya menari. Ketertarikan tersebut membuat Gemirah serius dalam belajar menari hingga menguasai beragam jenis tari Bali. Kegiatan menari terus ia lakoni hingga saat ini. Selain mengikuti lomba, Gemirah juga kerap mengayah menari di pura. Ia pun berkeinginan menjadi Pregenda Mantri Manis dalam pementasan Arja. Nah pemirsa, untuk cerita lengkapnya kita akan saksikan dalam tayangan berikut ini. Yona Bali Niputu Mirah Pramiyogi merupakan anak pertama pasangan Imade Suwardike dengan Nimade Widiasih. Selain menekuni bidang Dharma Gita, remaja kelahiran Denpasar 27 Januari 2004 ini juga memiliki hobi menari. Mirah mengaku belajar menari sejak duduk di bangku taman kanak-kanak karena kerap melihat orang tuanya menari. Ketika itu, ia belajar menari di sanggar tari Lokananta Singapadu. Dengan belajar menari di sanggar, Mirah kerap kali berkesempatan mengikuti lomba dan meraih berbagai juara. Prestasi yang ia raih dalam lomba menari menjadi penyemangat dan cambuk bagi Mirah untuk terus mengasah diri mendalami seni tari. Hingga saat ini kurang lebih 20 jenis tarian telah ia kuasai. Seni tari itu sejak saya TK karena pertama saya melihat ibu saya yang sering nari seperti itu, kemudian saya pengen pengen belajar nari kayak mama seperti itu, langsung dimasukkan sanggar. Itu pertamanya itu di sanggar Lokananta Singapadu. Nah kemudian keterusan akhirnya di sanggar itu ada informasi lomba, kemudian saya ikuti lomba tersebut dan memperoleh juara. Nah dari juara-juara yang saya peroleh itu semakin menambah semangat saya untuk mempelajari seni tari tersebut. Tari pertama yang dipelajari adalah tari penet. Dari awal belajar sampai sekarang kurang lebih sekitar 20 tarian. Tari yang paling disukai itu adalah tari olek tamulilingan. Karena gerak badannya luas, kemudian ada interaksi, itu tadi berpasangan. Jadi saya suka tari yang berinteraksi gitu, seperti adegan romans seperti itu. Dalam belajar menari pun, Gemirah mengaku kesulitan mengatur waktu, terlebih sekarang kegiatannya sebagai mahasiswa sangat padat. Selain itu, mempelajari satu tarian membutuhkan waktu yang sangat lama, hingga benar-benar menghayati setiap gerakan dan makna yang terkandung dalam tarian yang dipelajari. Sehingga saat menarikan, dapat menjiwai tarian yang dipentaskan. Kesulitannya sih yaitu mengatur waktu pertama untuk latihan menari dan kegiatan lainnya. Kemudian dalam tari itu tidak semua kita bisa pelajari dengan cepat, harus ada tarian sulit, itu kita harus pelan-pelan untuk mempelajarinya seperti itu. Jadi kesulitannya di waktu sih untuk mempelajari tarian-tarian tersebut sesuai dengan tingkatan kesulitan tarian tersebut. Pengalaman yang tidak pernah dilupakan, pertama kali saya lomba, yaitu yang diadakan oleh Universitas Udayana juga di Fakultas Ekonomi, yaitu saya kan tidak disebutkan menjadi juara satu, tapi waktu itu disebutkan menjadi juara berbakat. Otomatis di sana kan tidak dapat piala kan juara berbakat itu, karena juara 1, 2, 3 ya yang mendapatkan piala. Kemudian saya sedih dan nangis, pengen gimana ya caranya
biar dapat piala tersebut seperti itu. Makanya itu menjadi pengalaman yang menurut saya menarik sih. Jadi dari saat itu saya mulai berusaha biar mendapatkan juara. Selain menguasai berbagai jenis tarian, banyak pengalaman serta prestasi yang Mira raih. Di antaranya, juara 1 Lomba Tari Pendek Piala Bergilir Wali Kota Denpasar 2013, juara 2 Lomba Tari Puspanjali Piala Bergilir Bupati Badung 2014, juara 2 Lomba Tari Condong Bali TV tahun 2015, juara harapan 3 Lomba Tari Condong Sebali IHDN Denpasar 2015, juara harapan 2 Lomba Tari Condong Sebali IHDN Denpasar 2014, dan juara berbakat 1 Lomba Tari Condong Sebali Cigek Bagus Gianyar 2015. Mira mengaku belajar menari bukan sekedar untuk mengikuti lomba dan meraih juara, namun lebih dari itu, mengingat di Bali kental akan tradisi, seni, budaya, dan pelaksanaan upacara keagamaan yang tidak terlepas dengan adanya pementasan tarian baik tari wali, bobali, maupun bali-balihan. Untuk itu, dengan kemampuan menari yang dimiliki, Mira kerap ngaturangayah menari ketika ada upacara keagamaan maupun upacara yatnya. Saya belajar nari pertama itu bukan hanya untuk lomba, karena seperti kita ketahui di Bali kan berdampingan dengan ada tradisi dan budaya agama juga kan. Kita sebagai agama Hindu di Bali pasti ada sistem ngayah dan sebagainya. Di ngayah-ngayah tersebut mungkin saya bisa menuangkan kalian saya di bidang tari. Harapannya yaitu dua bidang yang saya tekuni itu bisa bersinergi menjadi satu, kemudian menghasilkan kebudayaan baru seperti itu yang bisa saya lakukan. Contohnya seperti arje, saya ingin sekali untuk bisa menarikan arje, yaitu kenapa? Karena bidang tari dan tari suara itu dijadikan satu di tari tersebut. Jadi saya inginnya bakat saya itu teralihkan di arje dan kemudian saya bisa menarikan arje suatu saat. Dengan kemampuan menari dan metembang yang dimiliki, Mira ingin mengembangkan kemampuannya untuk mempelajari pementasan arje sebagai mantri manis. Karena mantri manis tidak hanya dapat mesolah saat pementasan arje, namun kerap digunakan saat upacara keagamaan. Karena mantri manis itu adalah pasti digunakan sebagai tokoh raja, dan kemudian karakter suara saya itu memang cocok di mantri manis. Kemudian selain sebagai itu, kebutuhan mantri manis itu lebih digunakan saat upacara-upacara keagamaan seperti pertopengan. Itu di Prembon itu pasti ada mantri manis, dan kalau kita belajar tokoh lain itu seperti Galuh, Cono itu hanya bisa dipentaskan saat calon arang saja. Harapan saya kepada anak muda, jangan patah semangat. Dikatakan budaya kita budaya kuno, kita bisa lebih mempopulerkan budaya kita dengan cara yang lain dan tidak terfokus pada budaya kuno. Nama saya Imade Santika. Jadi setelah saya mengikuti perkembangan Kek Mira dari awal dia latihan, kemudian sampai akhirnya dia itu bisa mencapai titik tertinggi dari prestasi di bidang kesenian tradisional khususnya metembang, yaitu di Usaha Dharma Gita tingkat nasional. Jadi saya merasa sangat bangga terhadap capaian dari Kek Mira itu, karena dari prosesnya saya tahu bahwa memang dari proses awal merintis sampai sekarang itu memang prosesnya sangat panjang seperti itu. Melewati begitu proses yang begitu panjang dengan hasil yang sampai sekarang ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, dan terbayarkan sudah perjuangannya beberapa bulan berlatih sampai akhirnya bisa di titik sekarang ini. Nah, dengan diraihnya prestasi seperti saat ini, yaitu
pemenang Usaha Dharma Gita tingkat nasional, saya harap supaya perjuangan untuk berlatih itu tidak berhenti sampai di sini. Masih ada tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan kedepannya untuk bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jadi meskipun kita sudah mendapatkan juara, GM Mira sudah di puncak, tetap harus belajar dan tetap harus humble, ramah terhadap semua orang. Selain memiliki prestasi di bidang seni dan budaya Bali, Putu Mira Pramyogi juga aktif dan berprestasi dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai mahasiswa berprestasi dalam rangka HUT Universitas Udayana 2023, mahasiswa berprestasi dalam rangka HUT ke-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana 2023, moderator acara Tarpana Sastra Mahasaba Udayana 2024, pengisi acara Sastra Kara 2023, MC Bulan Bahasa Bali 2021, 2022, 2023, 2024 di Banjar Anggebaya Penatih, peraih medali perunggu Olimpiade Bahasa Indonesia 2021, dan masih banyak kegiatan lainnya. Mematuhi hukum abadimu dengan penuh keyakinan, mengikuti perintahmu, dan juga demikian terbebas dari dosa. Nah, Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu, saya Epa Jayantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauh AIDS dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.